Pemirsa, jalur lambat Jalan Medan Merdeka Selatan depan Kementerian SDM ditutup terkait pengerjaan proyek konstruksi jalur moda raya terpadu fase 2 di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Penutupan dimulai 26 Agustus sampai dengan 9 September 2020. Dinas Perhubungan DKI Jakarta melakukan rekayasa lalu lintas dengan menutup jalur lambat di Jalan Medan Merdeka Selatan sisi selatan. Arus lalu lintas yang dari arah timur atau Tugu Tani yang akan belok kiri dialihkan melalui jalur cepat. Penutupan terkait pengerjaan proyek konstruksi jalur moda raya terpadu fase 2 di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Diimbau para pengguna jalan agar menghindari ruas jalan tersebut dan dapat menyesuaikan pengaturan lalu lintas yang ditetapkan. Proyek MRT fase 2 nantinya akan membentang dari Bundaran HI menuju kawasan Tamrin, Monas, Harmoni, Sawah Besar, Mangga Besar, Glodok hingga kawasan kota. Kemudian berlanjut membentang dari kawasan kota, Mangga 2, Ancol dan berakhir di Ancol Barat. Dan pemirsa, informasi selengkapnya terkait penutupan jalan terkait pengerjaan proyek konstruksi MRT, kita akan bergabung dengan Chandra Irawan di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Chandra, bagaimana rekayasa lalu lintas yang diberlakukan polisi di sana? Ya, Lovi dan Davi, di tempat saya melaporkan saat ini tepatnya di Jalan Medan Merdeka Selatan di sisi selatan. Suasana arus lintas dapat dilihat saat ini terpantau ramai lancar. Memang hanya sedikit tersendat di beberapa ruas jalur, maksud kami di pertemuan antara ruas jalur lambat dan jalur cepat yang memang banyak kendaraan yang belum mengetahui bahwa ada penutupan jalur di jalur lambat tersebut. Penutupan ini sebagai bagian dari rekayasa arus lalu lintas yang dilakukan oleh Disub DKI Jakarta sebagai bagian dari pengerjaan proyek MRT fase 2 yang akan melaksanakan proses pengerjaan test pit yang akan dilakukan oleh para pelaksana pengerja konstruksi kegiatan tersebut. Dan memang kendaraan dari arah timur atau Tugu Tani yang nantinya akan berbelok ke kiri ke arah Tamrin nanti akan diarahkan ke jalur cepat, namun untuk kendaraan-kendaraan yang akan memasuki ke gedung ya, nantinya memang untuk kendaraan-kendaraan yang akan memasuki ke Wisma Antara maupun ke gedung Kementerian SDM masih diizinkan untuk mengakses jalur lambat tersebut. Dan memang Kadisub DKI Jakarta sendiri, Syafrin Lipito, menjelaskan bahwa penutupan ini merupakan bagian dari pengerjaan proyek MRT fase 2 dan memang menghimbau untuk para pengendara untuk mencari jalur alternatif lainnya jika memang terjadi kepadatan arus lalu lintas dan menghimbau untuk para pengendara untuk mematuhi rekayasa arus lalu lintas yang berlaku. Pengerjaan proyek MRT fase 2 ini sendiri terbagi menjadi dua bagian, di mana fase 2A membentang dari arah Bundaran HI hingga ke kota sepanjang 6 km. Kemudian seluruh stasiunnya terletak di bawah tanah dan nantinya fase 2B membentang dari kota hingga Ancol Barat sepanjang 5,8 km. Dan memang pekerjaan proyek MRT sendiri telah berlangsung sejak bulan Maret 2020 dan rencananya akan berakhir atau selesai di tahun 2027 mendatang. Demikian Davi dan Lovi. Baik, terima kasih Chandra Irawan melaporkan langsung dari Jalan Medan Merdeka, Jakarta. Pemirsa, bagi Anda yang belum sempat memperpanjang masa berlaku surat izin mengemudi, sebaiknya jangan sampai telat. Ya, pasalnya dispensasi untuk perpanjangan yang diberikan akan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2020. Hal itu disampaikan oleh Kepala Seksi SIM Subdirektorat Regiden Ditlantas Polda Metro Jaya AKP Lalu Hedwin Hanggara terkait waktu perpanjangan SIM yang hanya sepekan lagi. Masyarakat diharapkan bisa memanfaatkan masa dispensasi perpanjangan SIM fase terakhir ini sebelum tanggal 31 Agustus 2020. Sebelumnya dispensasi untuk perpanjangan SIM diperpanjang kembali sejak 2 Juni lalu dan berakhir pada tanggal 31 bulan Agustus. Pemirsa, informasi selengkapnya
terkait akan berakhirnya masa dispensasi perpanjangan surat izin mengemudi, kita sudah bergabung dengan rekan Nadia Raisa di kantor Satuan Penyelenggara Administrasi atau Satpas SIM dan Mogot Jakarta Barat. Nadia, seperti apa perpanjangan SIM di sana pada hari ini, Nadia? Ya, Davi dan juga Lovi, hingga siang ini di Satpas dan Mogot masih terus diramaikan oleh warga yang datang untuk melakukan perpanjangan SIM. Seperti yang kita tahu, perpanjangan SIM ini didispensasi hingga dapat terus dilakukan bahkan hingga tanggal 31 Agustus 2020. Nah, saat ini saya sedang berada di ruang identifikasi dan juga verifikasi, yaitu tempat untuk pengambilan foto, sidik jari dan juga tanda tangan. Dan untuk lebih lengkapnya lagi, saya akan bertanya-tanya dengan Ibtu Sri Rahayu selaku Pamin Teori Satpas dan Mogot. Ya, Ibu Sri Rahayu, boleh berbincang-bincang dulu. Nah Bu, untuk dispensasi perpanjangan SIM ini kenapa ya Bu dilakukan? Maksudnya kenapa dilakukan dispensasi ini? Baik, kenapa kita melaksanakan dispensasi? Ya pertama kita karena saat ini saat itu ada pandemi ya, pandemi COVID-19, maka kita memberikan dispensasi untuk pemohon SIM yang SIM-nya mati ya, yang terutama di tanggal 17 Maret sampai dengan 29 Mei 2020. Oke, untuk syarat dan juga dokumen-dokumen harus dipersiapkan atau dibawa itu apa saja Bu? Ya, kalau syarat yang pertama identitas diri seperti KTP, kemudian SIM-nya juga dibawa, seperti itu syaratnya. Lalu ini kan sedang di tengah pandemi, apakah protokol kesehatan masih terus diterapkan Bu? Wah, jelas protokol kesehatan harus tetap kita laksanakan ya, karena itu adalah yang sudah ditetapkan pemerintah, kita harus mengikuti apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah. Boleh dijelaskan tahapan atau alur untuk perpanjangan SIM ini? Ya, untuk alurnya pemohon datang ya ke gerai SIM yang terdekat, kemudian kesehatan ya, setelah kesehatan mereka menuju ke BRI untuk membeli belangko. Setelah itu silakan menuju ke gerai yang sudah ada di seluruh mal-mal ataupun di Dan Mogot, kemudian menyerahkan formulir kemudian menunggu untuk foto. Untuk biaya administratif yang dikenakan itu berapa Bu untuk perpanjangan SIM? Baik, kalau untuk perpanjangan ya, untuk SIM A-nya itu 80.000 dan untuk SIM C-nya Rp75.000. Untuk pemeriksaan kesehatan apakah memang harus dilakukan di Satpas yang ada ataukah bisa dilakukan pribadi dan baru hasilnya dibawa ke sini atau bagaimana ya? Untuk kesehatan kita bekerjasama dengan tim kesehatan yang ditunjuk yaitu Polda Metro Jaya, kesehatan Polda Metro Jaya. Selain itu kan bisa dapat dilakukan secara online, itu bagaimana ya Bu? Baik, kalau untuk pemohon yang mendaftar online, mereka dari rumah sudah mendaftar ya melalui website yang sudah sudah tersedia, yaitu di www.korlantas.polri.co.id ya. Terima kasih Bu atas waktunya. Ya, Davi, Lovi dan juga pemirsa bisa dilihat hingga siang ini di Satpas dan Mogot masih terus didatangi oleh warga yang datang untuk melakukan perpanjangan SIM hingga akhirnya batas waktu pada tanggal 31 Agustus 2020. Dan tidak hanya di Satpas saja, Anda juga dapat bisa memperpanjang SIM Anda di SIM keliling ataupun melalui online. Ya, Davi dan juga Lovi. Baik, terima kasih Nadia Raisa melaporkan langsung dari kawasan Daan Mogot, Jakarta. Nekat memohon dengan berlutut sambil menangis, Abdul Hadi berharap istrinya diangkat jadi pegawai honorer kesehatan. Usai jeda kami segera kembali, tetaplah di News Siang.